teman-teman, ketemu lagi dengan Lawesome Mike di Ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Nah, hari ini agak beda ya, karena Lawesome Mike menyapa kalian semua dari rumahnya Lawesome sendiri. Soalnya seperti kalian tahu, Corona belakangan ini kan lagi naik, lagi tinggi banget. Jadi ya, seperti Lawesome dan seperti kalian, kita selalu stay safe, stay at home aja ya. Kalau nggak ada yang perlu banget, nggak usah keluar, oke? Nah, tapi meskipun Lawesome di rumah dan kalian di rumah juga, tidak mengurangi semangat kita dong. Hari ini kita datang sekolah minggu lagi, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya. Yuk, sebelum mulai kita berdoa dulu sama-sama ya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, sehingga hari ini sekali lagi kami boleh datang untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, ketika keadaan menjadi semakin tidak menentu, kami percaya Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu melindungi kami. Dan ajar kami Tuhan, melalui sekolah minggu ini, boleh terus senantiasa memuji nama Tuhan, dan boleh terus belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seperti yang tadi lo sudah sempat bahas ya, Corona ini lagi ada di mana-mana. Mungkin kalian juga melihat ada saudara kalian atau teman kalian yang juga kena Corona ini. Nah, jadi kalau Lawesome pikir-pikir ya, kalau hari ini Lawesome masih sehat, dan kalau kalian juga masih sehat, masih bisa ikut sekolah minggu, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua hanya karena kuasa Tuhan. Oleh karena itu, karena kita masih diberikan kesempatan beribadah, yuk, langsung aja kita semua memuji Tuhan dengan penuh sukacita, penuh semangat. Kita nyanyikan bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, sudah tambah semangat kan muji Tuhannya. Tapi Lawesome lihat tadi, kayaknya ada yang masih lemes nih. Emang sih masih pagi, tapi jangan lemes gitu dong. Kan tadi kita udah sadar nih bahwa kita tuh masih ada sekarang, masih hidup aja itu karena kuasa Tuhan loh. Yuk, Tuhan itu yang berkuasa, Tuhan itu penuh kemuliaan, Dia layak yang disembah. Yuk, kita puji Dia dengan lebih semangat lagi ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Saat iblis merayuku, kita harus tolak. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku
karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Sekali lagi, ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekarang waktunya kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan menegur kita, mengingatkan kita bagaimana sih seharusnya hati kita di hadapan Tuhan. Yuk. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Lauso Fitri. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, anak-anak-Mu, untuk dapat mengerti, memahaminya, dan bahkan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon penyertaan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyaksikan cerita Alkitab berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke kota yang bernama Betania. Betania itu kota di mana Lazarus tinggal. Lazarus yang dulu mati dan dibangkitkan Tuhan Yesus. Nah, ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota ini, orang-orang bersuka cita menyambut Tuhan Yesus dan mengadakan perjamuan. Perjamuan itu apa sih? Perjamuan itu pesta, makan, minum, dan Marta melayani di sana. Sementara itu, saudarinya yaitu Maria, apa yang dia lakukan? Wah, dia memberikan setengah botol minyak wangi yang mahal sekali harganya. Minyak itu dituang ke kaki Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, dia mengelapnya dengan rambutnya. Wow. Maria melakukan ini karena Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Karena Maria sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia tulus hatinya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, ketika Maria menuang minyak itu, seluruh ruangan baunya wangi sekali, harum. Orang-orang mencium baunya dan senang. Tetapi ada salah seorang yang bernama Yudas Iskariot. Yudas ini adalah murid Tuhan Yesus yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Ketika melihat Maria menuangkan minyak itu, dia bilang, "Untuk apa pemborosan ini? Uang itu, minyak itu bisa
diberikan kepada orang-orang miskin. Untuk apa dibuang-buang seperti itu? Nah, adik-adik, ketika mengatakan itu, si Yudas Iskariot ini bukannya peduli pada orang-orang miskin sebenarnya. Tapi dia itu di dalam hatinya penuh keserakahan. Karena dia ini suka mencuri uang yang dipercayakan kepadanya. Dia ini bagian menyimpan uang, tapi dia suka mengambilnya. Maka dari itu dia menegur Maria. Nah, ketika mendengar teguran dari Yudas ini, Tuhan Yesus membela Maria. Karena apa yang dilakukan Maria ini baik. Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu menyusahkan Maria. Biarkan dia melakukan apa yang dia perbuat ini. Kalau kamu mau kasih orang-orang miskin itu uang, kamu bisa kasih kapan saja. Karena orang-orang miskin itu selalu ada pada kamu. Sementara itu, aku tidak selalu ada pada kamu." Maria sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Dia tulus melakukannya. Ini bisa menjadi persiapan hari penguburanku. Maria sudah memberikan yang terbaik dan dia tulus memberikannya padaku. Nah, adik-adik tadi sudah melihat kan cerita firman Tuhannya, bagaimana Maria mempersembahkan minyak yang sangat mahal harganya. Kira-kira kenapa ya Maria mau? Bukan hanya menuang minyak wangi yang mahal harganya ke kaki Tuhan, tapi menyekanya dengan rambutnya loh. Kenapa ya? Karena Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa Maria bisa sangat mengasihi Tuhan Yesus? Ya karena pertama-tama Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya yang besar kepada Maria. Maria merasa begitu dikasihi kan? Dan Maria itu juga sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena beberapa waktu sebelumnya kakaknya laki-laki itu meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia namanya Lazarus itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Wah, Maria begitu bersyukur, begitu bersukacita. Itu sebabnya Maria sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Maka dia menuangkan minyak wangi yang mahal harganya. Seberapa mahal sih lau? Mahal sekali. Kalau nabung itu perlu 1 tahun itu. Nabung dengan gaji semuanya, ya mahal sekali. Nah, tapi Maria ini melakukannya dengan tulus hati, dengan sukacita, tidak ada keinginan yang lain selain mengucap syukur kepada Tuhan. Berbeda dengan Yudas Iskariot, muridnya Tuhan Yesus, yang ketika melihat Maria memberikan persembahan itu, minyak yang mahal itu, dia langsung protes. Untuk apa pemborosan itu? Kenapa minyak itu dibuang-buang? Padahal lebih baik kalau minyak itu dijual bagikan orang miskin. Adik-adik, idenya Yudas Iskariot ini baik. Tapi apakah Yudas Iskariot ini benar-benar memperhatikan kebutuhan orang miskin? Benar-benar peduli pada orang miskin, maka dia usul begitu? Sebenarnya tidak. Dia bukan orang yang peduli, karena dia itu punya maksud yang lain. Apa sih? Dia itu adik-adik, dia kan bendahara. Dia seringkali mengambil, mencuri uang yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingannya. Jadi ketika dia mengusulkan untuk uang itu dibagikan kepada orang miskin, itu tidak benar-benar dari hatinya. Nah, ketika melihat bahwa Yudas Iskariot menegur Maria, Tuhan Yesus justru membela Maria, adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu hati Maria ini tulus. Dia mau memberikan yang terbaik, dia mengasihi Tuhan. Sedangkan Yudas Iskariot ini hatinya tidak tulus, tidak murni, karena dia ingin untuk kepentingannya sendiri. Ya. Nah, adik-adik, dari contoh ini kira-kira kita mau jadi seperti Maria atau seperti Yudas ya? Jadi Maria yang sungguh mengasihi Tuhan, yang hatinya tulus. Apa yang dilakukannya sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau yang Yudas ini, yang dikatakan, yang dilakukan
berbeda dari apa yang ada di dalam hatinya, ya, tidak tulus. Nah, langsung percaya kita semua pasti mau menjadi seperti Maria yang tulus, yang mengasihi Tuhan, yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk, kita mau semua mempunyai hati yang murni, hati yang tulus ya di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan bersukacita, nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, tolonglah kami anak-anak-Mu untuk mempunyai sikap hati yang tulus, sehingga kami boleh menyukakan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Kita ditemani Kisya. Kita akan menghafal ayat ya, diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. ayat 16. Oke, caranya agak berbeda ya dari biasanya. Langsung mau ajarkan, lihat dulu ya. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Gampang nggak, Tisya? Ya. Oke, sekarang kita coba ya. Adik-adik di rumah juga coba ya. Bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16. Siap ya? 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Wah, pintar semua. Dihafalkan ya. God bless you. Untuk aktivitas hari ini, kita akan membuat gantungan dinding dari DVD yang sudah tidak terpakai. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 DVD bekas, kertas origami, lem, spidol, tali, dan juga gunting. Pertama-tama kita akan menggambar pola lingkaran. Setelah itu kita gunting. Untuk yang satunya kita lipat 2 seperti ini, lalu kita gunting. Setelah itu kita akan tempelkan ke DVD-nya. Sebelumnya kita akan memasangkan tali terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita tempelkan. Tempelkan seperti ini. Untuk bagian bawahnya juga akan kita tempelkan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat hiasan tempelan seperti ini. Kita akan membuat love. Pertama kita akan bagi 2, lalu kita gunting. Untuk cara melipatnya, pertama kita akan lipat seperti ini.
Setelah itu dilipat seperti ini. Setelah seperti ini, kita lipat ujungnya. Jadinya seperti ini. Kita akan membuat warna lain. Setelah itu kita akan tempelkan. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan hiasi dengan tulisan-tulisan. Nah, jadinya seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Sekolah Minggu GKA Elion berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah Minggu GKA saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Nah, ibadah kita hari ini sampai di sini aja ya. Jangan lupa tetap kalian memberikan persembahan. Bisa lewat celengan yang udah diberikan. Kumpulin ya. Kalau udah penuh, kalian bisa minta tolong papa mama untuk bukain. Juga bisa transfer ke gereja. Atau yang mau berikan langsung, nggak mau pakai celengan, it's okay. Tapi kalian bisa minta papa mama untuk transfer persembahan kalian ke gereja. Oke? Sampai di sini ibadah kita. Dan see you next week di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Bye!